Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua sehat di rumah ya, dimanapun kalian berada. Harus tetap semangat belajarnya ya. Kembali lagi dengan kelas daring Sejarah Indonesia bersama saya Ibu Wita Maria. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru. Minggu lalu ya, lanjutannya kalian membahas tentang manusia purba di Indonesia, dan hari ini pun kita masih membahas tentang masa praasara ya, dimana kita akan membahas tentang hasil budaya yang dihasilkan oleh masyarakat pada masa praasara, yaitu manusia purba ya. Dimana jika kita membahas materi ini, maka kita akan mempelajari 3 periode masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan atau disebut food gathering, masa bercocok tanam dan beternak atau disebut food producing, dan masa perundagian atau masa mengolah logam. Siap belajar semuanya ya. Oke, kalian bisa lihat gambar yang Ibu tampilkan. Ini gambar apa? Iya, jadi ini adalah gambar kegiatan berburu hewan pada masa praasara ya. Kelihatan ya gambarnya, yaitu masyarakat praasara sedang berburu gajah ya, gajah purba. Nah, kalau kita bicara masa praasara, tentunya pada masa tersebut masih sangat bergantung pada alam ya. Dalam mereka mempertahankan kehidupannya, tentunya mereka membutuhkan makan ya, mereka mencari makan dan sangat bergantung pada alam, sehingga mereka berburu, kemudian mencari bahan makanan di alam seperti umbi-umbian dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Nah, kita masuk pada periode yang pertama, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan atau disebut food gathering ya. Nah, pada masa ini adalah masa awal kehidupan manusia purba ya. Jadi tahap awalnya kehidupan pada masa praasara, di mana kehidupan pada masa ini masih sangat bergantung pada alam ya. Kehidupan manusia purbanya pun masih sangat sederhana. Mereka hidup berkelompok sekitar 10 sampai 15 orang. Dan hasil-hasil budayanya juga yang dihasilkan itu juga masih sangat sederhana, yang berupa alat-alat dari batu dan masih berbentuk kasar ya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ya, hasil budaya yang dihasilkan oleh masyarakat praasaranya, yaitu yang pertama ada kapak perimbas. Kalian bisa lihat nih contohnya ya, gambarnya kapak perimbas, dan ini ada di Museum Sangiran seperti yang kalian lihat kemarin ya, atau disebut chopper ya. Kalian bisa lihat yang di bawah ini adalah kapak perimbas. Nah, kapak perimbas ini fungsinya untuk merimbas kayu, memecah tulang, dan sebagai senjata. Terlihat bahwa bentuknya masih kasar ya, seperti batu saja yang tidak dibentuk gitu. Tetapi itu adalah hasil dari alat yang dihasilkan dari masa praasara. Kemudian yang kedua adalah kapak genggam. Nah, kapak genggam ini fungsinya adalah untuk merobek umbi-umbian, memotong dan menguliti daging. Kalian bisa lihat gambarnya kapak genggam seperti ini ya, di sampingnya kapak perimbas. Jadi bentuknya pun masih terlihat kasar. Kemudian kapak penetak. Ya, kapak penetak ini berfungsi untuk membelah kayu, pohon ataupun bambu. Seperti itu kapak penetak. Bu, emang bisa ya batu-batu untuk digunakan alat-alat mereka ya? Bisa ya. Jadi memang belum ada yang namanya pisau atau parang seperti zaman sekarang. Jadi mereka pada masa ini masih disebut zaman batu, seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah alat serpi atau flex. Ini fungsinya seperti pisau. Karena disebut alat serpi, berarti ini adalah kecil ya, merupakan serpian-serpian dari alat-alat yang mereka buat sebelumnya, seperti kapak penetak, kapak perimbas, kapak genggam ya. Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka sudah mengenal kehidupan ekonomi ya, tetapi tidak sekompleks atau selengkap pada saat ini ya, yaitu
Pada masa ini kehidupan ekonomi mereka masih sangat erat hubungannya dengan aktivitas berburu, ya tentunya berburu binatang dan mengumpulkan umbi-umbian serta dedaunan dari hutan, ya, dan itu pun untuk dimakan. Jadi tidak ada beli belanja gitu, tidak ada, ya. Nah, kemudian manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, ya, mereka sering berpindah-pindah atau disebut nomaden, ya, nomaden. Ingat ya, jadi mereka tinggal di tepi sungai, di tepi danau, gua, di dalam gua ya, atau di tepi pantai ya. Kenapa mereka tinggal di tempat-tempat seperti itu? Karena kalian tahu kan, kalau hewan-hewan yang akan mereka buru itu kebanyakan pasti mereka mengunjungi sungai ya, mengunjungi sungai untuk minum, sehingga mereka kebanyakan tinggal di tepi sungai. Ya, itu tadi masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke periode yang baru, yaitu masa bercocok tanam dan beternak atau disebut food producing. Nah, food producing ini merupakan lanjutan dari masa yang sebelumnya, yaitu food gathering. Jadi sudah lebih meningkat pada masa ini ya. Tahapan yang menandai perkembangan kemampuan berpikir. Jadi mereka sudah memiliki kemampuan berpikir, yaitu untuk bercocok tanam dan beternak. Oh, jadi daripada mereka berburu terus, akhirnya mereka menernak ya, beternak hewan. Kemudian juga umbi-umbian atau pohon-pohon yang mereka cari itu mereka tanam sendiri seperti itu ya. Nah, pada masa ini juga sudah menetap. Mereka membangun sebuah pemukiman atau disebut sedenter. Ya, mereka mengenal sistem kepemimpinan yang dipimpin oleh kepala suku atau disebut primus inter pares. Ya, kemudian hasil batu atau hasil budaya yang terbuat dari batu juga sudah lebih halus, ya, tidak seperti pada masa food gathering. Jadi sudah diasah sehingga permukaannya lebih halus dan lebih tajam, ya. Adapun hasil-hasil budaya yang mereka hasilkan, alat-alatnya yaitu beliung persegi, ya. Seperti ini beliung persegi, kalian bisa lihat di atas ya, gambar paling atas. Jadi bentuk permukaannya itu sudah halus ya, dibandingkan tadi kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam. Ya, beliung persegi ini digunakan sebagai kapak untuk memotong kayu atau sebagai cangkul untuk mengolah tanah. Kemudian mereka juga membuat mata panah, tetapi mata panahnya ini bukan terbuat dari logam seperti sekarang ya, tapi mereka membuat dari tulang ataupun batu yang diasah ya. Fungsinya tentunya untuk berburu dan menangkap ikan. Kadang masih ada ya zaman sekarang itu mereka nangkap ikan bukan hanya dipancing atau menggunakan jaring saja, bahkan kadang ada yang menggunakan mata panah yang dilempar ya, kemudian ditangkap ikannya ya. Kemudian yang ketiga yaitu kapak lonjong. Kapak lonjong ini berbentuk lonjong, diberi tangkai seperti kapak penebang kayu seperti sekarang. Mungkin kalian di rumah ada yang punya ya, kapak seperti kapak untuk memotong kayu seperti itu ya. Tetapi tentunya tidak terbuat dari batu ya. Kemudian alat-alatnya nih cukup banyak yang mereka hasilkan pada masa food producing, karena itu tadi ya, pada masa ini kemampuan berpikir itu sudah lebih meningkat. Yang selanjutnya itu gurdi atau pisau ya. Pisau ini digunakan untuk memotong dan melubangi kayu atau kulit. Kemudian mereka juga membuat perhiasan ya. Perhiasan ini tentunya juga lebih indah ya, karena terbuat dari batu yang batu halus, yaitu batu kalsedon ya. Mereka membuat gelang, kalung, dan anting-anting. Nanti semua ada gambarnya ya. Yang terakhir yaitu gerabah. Nah, gerabah itu adalah perlengkapan untuk memasak ya. Gerabah ini mereka buat dengan tanah liat dan campuran dari pasir ya. Bentuknya bisa berupa piring atau periuk. Periuk itu seperti panci ya, cawan, kemudian pedupaan. Nah, pada masa bercocok tanam dan beternak ini mereka sudah mengenal sistem pertanian ya, atau bercocok tanam, yaitu berhuma atau ladang. Mungkin kalian ada yang tahu ya, kalau orang tua kita itu atau bahkan kalian sendiri ada
yang menanam padi, tetapi nanam padinya itu bukan di sawah, ya. Nanam padinya menebang hutan, ya, menebang hutan dan berpindah-pindah. Jadi biasa disebut padi gunung, ya. Nah seperti itu. Jadi ternyata itu adalah warisan budaya dari masa praaksara yang masih digunakan sampai saat ini. Dan mereka juga memelihara hewan ternak seperti kuda, anjing, kerbau, sapi, kambing, dan babi, ya. Jadi bukan hanya diburu saja, melainkan juga diternak, ya. Dan hebatnya lagi, mereka sudah mengenal yang namanya aktivitas ekonomi perdagangan, yaitu barter. Ya, barter. Barter, kalian tahu barter kan? Barter itu sistem perekonomian yang bertukar gitu. Jadi tidak menggunakan uang. Jadi tukar barang dengan barang. Misalkan mereka butuh padi, misalkan seperti itu, ya. Mereka tukar dengan gerabah atau tukar dengan perhiasan gitu, ya. Nah, ini adalah gambar-gambar dari alat-alat yang mereka gunakan pada masa food producing. Ya, ini contoh-contohnya, ya. Dan ini ada di Museum Sangiran yang kalian lihat kemarin melalui virtual tour. Ya, ada beliung persegi, ada gerabah, kapak lonjong. Gerabah ini sampai saat ini masih ada, ya, masih digunakan oleh manusia zaman sekarang, ya. Kalau perhiasan tentunya tidak dong, ya. Terbuat dari batu sepertinya, ya ada, tetapi kayak contohnya batu akik itu pun sudah padukan dengan logam seperti itu. Kemudian ada mata panah begini, ya. Semoga kalian memahami. Nah, terakhir yaitu masa perundagian, ya. Pada masa ini disebut juga masa mengolah logam. Berarti sudah lebih meningkat dibandingkan dua masa sebelumnya, food gathering dan food producing, karena pada masa food gathering dan food producing mereka masih menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu. Sedangkan masa perundagian ini adalah tingkat kebudayaannya lebih tinggi dari masa praaksara yang sebelumnya. Kenapa? Karena mereka sudah ada interaksi, ya, interaksi dengan orang lain dari luar kelompoknya seperti itu. Jadi mereka menggunakan interaksi ini sebagai transfer teknologi, ya. Jadi bertukar. Nah, pada masa ini sudah terjadi yang namanya persebaran nenek moyang. Nah, ya, jadi berasal dari Cina, dari Yunan, ya, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara, akhirnya mereka bertukar teknologi, ya. Mereka mengenalkan bagaimana sih cara mengolah logam, sehingga pada masa perundagian ini ada peningkatan dari masa praaksara sebelumnya. Nah, masyarakat pada masa perundagian ini sudah membentuk kelompok besar, ya. Kemudian juga mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Tentunya tidak semua dong orang bisa mengolah logam, ya. Tentunya ada yang ahli seperti itu, ya. Nah, adapun kegiatan ekonomi pada masa ini, ya, terdiri dari pertanian, peternakan, kemudian juga pertukangan dan perdagangan. Nah, kalau ada pertukangan tuh berarti mereka lebih meningkat lagi pengetahuannya, ya, seperti itu. Jadi sudah ada perdagangan. Nah, kemudian hasil-hasil budaya yang mereka hasilkan terbuat dari logam, yaitu yang pertama adalah nekara, ya. Nekara ini terbuat dari perunggu, berfungsi sebagai sarana upacara untuk memanggil roh leluhur dan upacara memanggil hujan, ya. Jadi kalau zaman dulu tuh masih seperti itu, tidak seperti sekarang manusia beragama, ya. Tetapi kalau dulu itu mereka seperti memuja roh-roh leluhurnya, ya. Jadi ada upacara-upacara yang mereka lakukan. Kemudian moko, ya. Moko ini adalah digunakan sebagai perlengkapan upacara juga, ya. Tari-tarian adat, alat tukar, simbol status sosial, ini seperti alat musik seperti itu, ya. Kemudian kapak corong. Nah, kapak corong ini digunakan untuk memotong kayu, tentunya terbuat dari logam, ya. Dan kapak perunggu. Kapak perunggu ini digunakan sebagai alat upacara dan perkakas untuk bekerja. Nah, ini, ya,
ini adalah gambar-gambarnya, ada nekara, kapak perunggu, candrasa, ada perhiasannya berupa manik-manik, perhiasan perunggu, moko ya. Kemudian juga ada arca. Arca itu patung ya, patung yang terbuat dari perunggu ya. Jadi bentuknya bisa berupa manusia ataupun binatang. Kemudian ada bejana perunggu ya, seperti ini kalian bisa lihat ya, seperti wadah ikan kalau orang mancing ya. Kemudian perhiasan manik-manik, ada juga tombak, pisau ya, seperti halnya sekarang ya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai 3 periode, yaitu pada masa prasara, masa berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering, masa food producing, beternak dan bercocok tanam, dan masa perundagian atau masa mengolah logam. Nah, setelah kalian mempelajari 3 masa tersebut, tentunya ada hal-hal yang harus kalian lakukan ya. Ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dan kita lakukan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dimana nenek moyang kita ya, nenek moyang bangsa Indonesia telah mewariskan kebudayaan yang tentunya itu tidak ternilai harganya ya. Seandainya mereka tidak menciptakan itu, mungkin kita juga tidak berkembang seperti saat ini ya. Nah, ada beberapa hasil kebudayaan tersebut yang dapat kita pakai sampai saat ini ya. Dan untuk menghargai ya, artinya kita harus menghargai warisan budaya pada masa lalu. Kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana. Contohnya, kita bisa menjaga kelestarian alam ya, tidak membakar hutan sembarangan. Kemudian kita bisa menjaga diri dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, artinya kita tidak terpengaruh dengan budaya asing ya, yang buruk tentunya ya, yang memberi pengaruh buruk bagi kalian. Kemudian yang ketiga, kita harus menghargai perbedaan dalam keanekaragaman bangsa, di mana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu sangat beragam budaya, suku, agama ya, sehingga kita harus menghargai perbedaan tersebut. Kemudian kita pantang menyerah ya, dan harus berpikir kreatif bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang dapat digunakan orang banyak ya, apalagi kalian para generasi muda. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menunjukkan sikap tanggung jawab dan peduli terhadap berbagai hasil kebudayaan pada masa praksara dengan cara menjaga dan melestarikannya ya. Salah satunya adalah seperti kemarin kalian sudah mempelajari masa praksara, kalian melakukan virtual tour ke Museum Sangiran. Semoga nanti kedepannya kalian bisa berkunjung ke sana ya, supaya kalian bisa melihat betapa wahnya warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Thank you for your attention. Ya, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.